Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 9. Yang harus selalu kita ingat adalah, kita tak akan perlu membicarakan flat earth jika tidak ada masalah pada teori bumi bola yang ada sekarang ini. Jadi tidak perlu kita membicarakan teori baru sambil berdebat kusir dengan tetangga, menunjukkan teori mana yang paling bagus. Melainkan, justru kita mempertanyakan sistem yang sudah diajarkan selama ini. Pepatah barat mengatakan, kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Jadi, kerusakannya dulu yang harus kita pahami betul, baru kita bicara soal flat earth. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global. Kebohongan dan kerusakan yang diakibatkan oleh NASA adalah bagian kecil dari kebohongan dan kerusakan lainnya yang dibuat oleh elit global. Mari kita perjelas beberapa hal, termasuk kaitannya dengan negara kita, Indonesia. Pada episode lalu, kita sudah membahas order out of chaos. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Menciptakan chaos untuk mengabulkan agenda. Problem, reaction, solution. Pembentukan PBB tahun 1945 pasca Perang Dunia II adalah upaya yang kedua kalinya. Sebelumnya, agenda tersembunyi dari Perang Dunia I. Di samping menggulingkan Tsar Rusia guna membentuk negara komunis Uni Soviet, elit global tadinya bermaksud membentuk PBB. Namanya bukan United Nations, tapi The League of Nations. Salah satu misi The League of Nations adalah membuat negara-negara boneka di Timur Tengah, termasuk Israel, lewat British Mandate for Palestine. Apa haknya Inggris mengatur negara Palestina? Namun, upaya pembentukan negara Israel tahun 1922 itu gagal, karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina tidak merasa perlu membentuk negara Israel. Seperti yang telah dikemukakan pada episode 7, dua saudara keturunan Nabi Ibrahim, yakni bangsa Yahudi keturunan Nabi Ishak dan bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, sudah ribuan tahun hidup rukun berdampingan. Tak akan ada perang jika tak ada yang mengadu domba. Pada zaman Nabi Daud, ada 12 suku Yahudi. Ketika Nebukadnezar II menghancurkan Temple of Solomon 2600 tahun lalu, yang 10 suku Yahudi hilang dari Palestina, dikenal dengan istilah 10 Lost Tribes of Israel. 10 suku Israel yang hilang. Mereka mengembara ke berbagai negara. Salah satunya, yang paling terkenal adalah suku Ashkenazi Jews. 80% Yahudi yang tinggal di Eropa dan Amerika adalah suku Ashkenazi ini. Nama-namanya berbau Jerman. Bowie, Daimler, Einstein, Alan Greenspan, gubernur bank sentral yang Anda lihat di episode 8. Karl Marx, pendiri komunis. Rockefeller, Rothschild, Steven Spielberg, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi ateis yang diajarkan di semua universitas di dunia, dan lain-lain. Ternyata, berdasarkan penelitian DNA, etnik Ashkenazi Jews yang 2000 tahun lalu tinggal di Khazaria, Rusia itu bukan keturunan Yahudi. Secara genetik, mereka adalah keturunan Eropa. Yahudi palsu. Anda bisa cek situs lifescience.com, thescientist.com, dan lain-lain. Jadi yang namanya Rothschild, Rockefeller, Einstein, Steven Spielberg adalah orang Eropa, bukan orang Yahudi. 10 suku yang hilang itu mungkin memang sudah punah. Ashkenazi Jews adalah Yahudi palsu. Zionisme adalah Yahudi palsu. Jika Anda pelajari situs Yahudi, thejewishpress.com, bangsa Yahudi sendiri mengatakan bahwa Ashkenazi Jews bukan hanya hoax tanpa dasar, melainkan memang sengaja direkayasa. Motivasi politik, pembusukan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah kaum elit di Eropa, sudah kaya dan berkuasa. Pembentukan negara Israel untuk bangsa Yahudi adalah bohong. Orang-orang Yahudi asli yang tinggal di tanah Palestina menimbulkan kebencian terhadap kaum Yahudi. Umat Yahudi adalah saudara-saudara kita, anak-anak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tak pernah perang dengan bangsa Yahudi maupun umat Kristen. Umar bin Khattab pun sama, malah melindungi umat Kristen di Yerusalem. Musuh umat beragama bukanlah sesama umat beragama, melainkan sekte iblis penyembah berhala, The Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Pembentukan negara Israel tahun 1922 gagal karena tak ada yang merasa perlu. Maka, ketika Perang Dunia II dipropagandakan peristiwa Holocaust, pembunuhan massal Yahudi oleh Nazi, itu adalah propaganda guna menarik simpati internasional ketika membentuk negara Israel tahun 1948. Jumlah korban sama sekali tidak sebanyak itu. Coba lihat foto kamar gas di kamp Auschwitz. Cuma muat berapa orang?
Kusen pintu kamar gas terbuat dari kayu. Itu gas pasti bocor. Petugas eksekusinya pasti ikut mati. Propaganda film-film dan foto-foto ini dibuat oleh sekutu setelah perang berakhir. Tumpukan mayat dipropagandakan secara masif sebagai korban kamar gas beracun. Padahal itu mayat korban tifus dan kelaparan. Pemboman sekutu mengakibatkan terputusnya pasokan makanan, air, dan obat-obatan. Semua foto dan video Holocaust bukan dibuat oleh Nazi, melainkan oleh tentara sekutu setelah menang perang. Anda lihat sendiri, mayat-mayat korban tifus dan kelaparan itu sengaja ditumpuk dengan menggunakan traktor oleh tentara Inggris. Setelah itu, tumpukan mayat difoto, difilmkan, dan dipropagandakan sebagai korban kamar gas beracun. Propaganda adalah soal biasa bagi militer dan intelijen untuk menarik simpati internasional agar pembentukan negara Israel tidak gagal lagi seperti tahun 1922. Jadi, foto-foto propaganda satelit zaman sekarang ini soal biasa. Dari dulu memang begitu. Satelit ada budgetnya, sudah pasti bisa bikin propaganda. ISS biayanya 2.000 triliun rupiah. Pasti bisa bikin seolah live bisa dilihat oleh semua orang tiap hari selama 24 jam. Coba gunakan angka. Kecepatannya 22 kali kecepatan suara. Itu panel bisa tidak rontok. Padahal pesawat stealth Lockheed yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara saja harus didesain begitu aerodinamis. Jika Anda percaya panel-panel itu kuat menahan kecepatan 22 kali suara, ya silahkan saja. Propaganda itu sangat ampuh. Cuci otak. Propaganda Holocaust berhasil. Simpati internasional mendukung pembentukan negara Israel 1947. Tugas pertama PBB adalah memberikan pengakuan kedaulatan negara Israel. Setelah itu, Rockefeller memberi hadiah berupa tanah di New York yang jadi markas besar PBB sampai sekarang. Ini bukan rahasia. Saya pertama kali membaca soal ini di harian New York Times tahun 2003. Sekarang di Wikipedia juga ada. Wikipedia adalah media elit global. Tidak semua informasi bisa didapat di Wikipedia. Jika ada di Wikipedia, itu artinya informasi yang sudah umum sekali. Coba Anda perhatikan, begitu banyak negara-negara yang dimerdekakan oleh para penjajah di tahun 1945. Indonesia adalah pengecualian. Soekarno-Hatta proklamasi sendiri, bukan pemberian Jepang. Negara-negara Asia Afrika lain diberikan kemerdekaannya sekitar tahun 1945 itu. Apakah negara-negara penjajah yang biasa menjarah sumber daya alam dan menindas penduduk asli itu tiba-tiba jadi malaikat? Tiba-tiba sadar dan berbuat baik pada negara-negara jajahannya? Sama sekali tidak. Di tahun 1945 itu, mereka berubah strategi. Penjajahan zaman dulu, strateginya adalah gospel, gold, and glory. Pura-pura menyebarkan agama, gospel. Padahal menjarah sumber daya alam, gold, dengan menggunakan tentara, glory. Strategi ini berubah tahun 1945, pasca berdirinya PBB. Untuk mencapai tujuan, peperangan tidak perlu lagi dengan memenangkan teritorial, tapi peran sesungguhnya adalah ekonomi. Hak internasional kita akan menghapuskan hak nasional bangsa lain. Maka Gospel, Gold, and Glory dirubah penerapannya. Gospelnya bukan lagi kitab suci agama, melainkan kitab suci baru, yaitu globalisasi, pasar bebas, independensi bank sentral, kerahasiaan bank, dan lain-lain. Goldnya bukan hanya sumber daya alam, tapi moneter dan keuangan. Glory-nya tak perlu lagi tentara, melainkan korporasi multinasional. Ini yang selalu disebut oleh Bung Karno sebagai neokolonialisme dan imperialisme, penjajahan gaya baru. I hate imperialism. I detest colonialism. Semua sudah didesain dalam The Protocols of Zion yang didanai oleh Rothschild. Kalau mau pro dan kontra, ya ada saja yang bilang buku itu hoax. Mana ada maling ngaku dan bilang buku itu benar. Faktanya, apa yang terjadi abad 20 dan 21 ini sudah ada semua di buku tahun 1897 itu. Coba lihat isinya. Perang ekonomi, program finansial, pinjaman dan hutang, kekuatan emas yang dijarah oleh Presiden Roosevelt tahun 1933 sudah didesain dari tahun 1897. Re-education, brainwashing, itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Materialisme menggantikan agama. Inilah sains modern. Isinya hanya aspek-aspek kuantitatif yang kering spiritual. Kuku Anda dianggap sains, ilmu alam, biologi. Pikiran dan perasaan Anda dianggap ilmu sosial. Psikologi modern buatan Sigmund Freud yang diajarkan di semua universitas di dunia. Untuk diketahui,
Ilmu medis barat merujuk pada buku Kitabul Shifa atau The Book of Healing yang ditulis oleh Cendekiawan Ibnu Sina 1000 tahun lalu. Dalam metode Ibnu Sina, psikologi adalah bagian dari medis, bukan ilmu sosial. Jangan salahkan guru, jangan salahkan pemerintah, semua ikut sistem. Pendidikan berinduk pada UNESCO di bawah UN alias PBB. Seorang guru memang harus mengajarkan bumi berbentuk bola. Jika murid mengatakan bumi ini datar, sudah pasti tidak lulus. Itu adalah sistem. Jangan minta guru-guru merubah pelajaran karena itu di luar kapasitas mereka. Fokus kita adalah sistemnya yang berlaku di seluruh dunia. Contoh re-education dan brainwashing lainnya adalah kitab suci baru, globalisasi dan pasar bebas yang diajarkan di setiap sekolah di seluruh dunia. Berikut ada pemaparan dari John Pilger, seorang wartawan yang dikenal punya prinsip dan berani melawan arus. Ia memperoleh berbagai penghargaan jurnalistik di Inggris. Berikut adalah cuplikan dokumenter dari John Pilger tentang dampak kitab suci baru globalisasi di Indonesia. Itulah makna globalisasi yang sebenarnya. Beda dengan yang diajarkan di sekolah. Kalau mau pro dan kontra, tentu ada saja alasannya. Hindari debat kusir adu opini tanpa angka. Mari kita gunakan angka. Tahun 1967 itu, utang luar negeri kita $2 miliar. Itu pun untuk membebaskan Irian Barat 1963. Kita beli peralatan perang, utang $2 miliar, hutan-hutan dan sumber daya alam masih utuh. TNI kita termasuk yang terkuat di Asia. Sejak 1967 itu, sampai tahun 1998, utang membengkak jadi $60 miliar, naik 3.000%. Dibagi 30 tahun, berarti rata-rata kenaikan utang 100% per tahun. Hasilnya, hutan-hutan habis dikeruk. Tahun 2016 ini, menurut data Bank Indonesia, utang luar negeri kita $314 miliar. Angka ini beda dengan Indonesia Debt Clock, $404 miliar atau 5.400 triliun. Mungkin itu termasuk utang dalam negeri. Saya tidak mengaudit. Kita gunakan saja data publik. Oke, kita gunakan data BI, $314 miliar. Jika dihitung sejak tahun 1967 itu, kenaikan utang luar negeri 15.700% dalam 49 tahun. Jika di rata-rata, kenaikan utang 320% per tahun. Hutan-hutan dan sumber daya alam habis dikeruk. Mana yang lebih baik buat Anda? Sama seperti soal flat earth, pernahkah hal ini dibahas di pelajaran sekolah? Konteks kita adalah pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan, sesuai The Protocols of Zion nomor 9 tentang reedukasi, nomor 12 tentang kontrol media, nomor 16 tentang cuci otak, nomor 4 tentang materialisme menggantikan agama, justru elit global mempropagandakan sistem lewat pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi, sekali lagi, jangan salahkan guru-guru, jangan salahkan astronom, ekonom, pemerintah, orang-orang yang beli satelit, dan lain-lain. Semua hanya ikut dalam sistem yang dirancang untuk menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Ini masalah ideologi yang diajarkan sejak kecil di sekolah di seluruh dunia. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global. Yang namanya globe, seperti bumi globe, globalisasi, global warming, global economic crisis, global terrorism, global satellites adalah sistem yang dibuat oleh elit global. Mari kita review sepintas. Globalisasi telah dipaparkan secara gamblang oleh John Pilger dan Profesor Jeffrey Winters tadi. Global warming dipropagandakan secara masif tahun 2006 oleh Wapres Al Gore. Sepertinya dunia mau kiamat. Ternyata terbukti hoax. Dan orang diam saja setelah tahu bahwa global warming adalah hoax. Apa untungnya bikin hoax global warming? Itu adalah bagian dari mind control. Virus yang ditanamkan di otak Anda bahwa umat manusia tidak beres. Pemerintah tidak becus, sehingga perlu ada otoritas baru dunia yang seolah malaikat pembela kepentingan umat manusia. New World Order. Global terrorism berawal dari 9/11. Propaganda masif lewat media massa bahwa ada beberapa ekstremis Islam di bawah pimpinan Osama bin Laden menyerang Amerika. Karena disiarkan di CNN, lantas semua orang langsung percaya, membutakan nalar dan akal sehat. Ada pilot pesawat capung yang belum lulus, tiba-tiba jago nyetir Boeing sehingga meruntuhkan 2 gedung WTC, building nomor 1 dan nomor 2. Sementara WTC 6 runtuh duluan tanpa sebab. Dan WTC 7 juga runtuh tanpa sebab. Dan semua orang dibutakan matanya. Gedung sebesar itu runtuh di depan mata, tetap saja orang tidak mengerti. Banyak pesawat jatuh di hutan dan hutannya tidak terbakar.
Tapi orang percaya pesawat bisa meruntuhkan gedung WTC yang didesain untuk tahan ditabrak pesawat berkali-kali. Asap tidak berbohong. Dari bentuk asapnya, itu adalah ledakan nuklir mikro. Pilot pesawat capung yang belum lulus bisa demikian jago menyetir Boeing menabrak Pentagon tanpa goresan di rumput sedikit pun. Dan semua orang percaya Pentagon ditabrak pesawat, meski tak ada satupun rekaman CCTV yang merekam kejadian itu. Pentagon kalah oleh minimarket yang siap dengan CCTV untuk menangkap pengutil. Pentagon, markas besar militer Amerika, jangankan menangkap pengutil, ditabrak pesawat Boeing pun tak punya rekaman CCTV-nya. Itulah kehebatan propaganda media. 90% media internasional dimiliki oleh 6 perusahaan saja. Karena yang memberitakan itu CNN, maka semua orang percaya. Sama seperti yang memberitakan itu NASA, maka semua orang percaya. Apa gunanya bikin rekayasa 911? Banyak sekali. Dalam ilmu perang, itu namanya false flag, bendera palsu. Menyerang sesuatu dengan bendera orang lain, sehingga terjadi konflik dengan pemilik bendera asli yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. 911 adalah false flag, tiket pembenaran untuk menyerang Irak dan Afghanistan, menguasai ladang-ladang minyak di sana, memasang pipa-pipa minyak di wilayah strategis itu. Alasan menyerang Irak karena Irak punya senjata pemusnah massal. Begitu terbukti ternyata bohong, orang pun diam saja. Tak ada senjata pemusnah massal di Irak. Yang ada, senjata penipu massal, media elit global. Keuntungan lain dari 911 adalah turunnya anggaran tak terbatas untuk war on terror. Mega proyek buat kontraktor militer. Kongres ketakutan dan tutup mata menyetujui apapun yang diminta elit global lewat antek-antek di pemerintahan. Bukan hanya uang anggaran, tapi juga belasan undang-undang disetujui, termasuk memata-matai rakyatnya sendiri dengan alasan mencegah teror. Perang, terorisme, dan space program palsu dibutuhkan oleh elit global agar anggaran terus defisit, utang pada bank sentral swasta. Itu yang membuat utang Amerika 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar dalam peredaran di seluruh dunia. Utang yang tak akan pernah bisa dibayar. Semua orang terperangkap dalam sistem yang sengaja diciptakan untuk menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Apakah tega mengorbankan 3.000 nyawa pada peristiwa 911? Sangat tega. Mereka tak punya belas kasihan. Sekte iblis, Illuminati. Mereka tak peduli dengan Anda. False flag, mengorbankan diri agar terjadi konflik perang, sudah berkali-kali dilakukan oleh elit global. Bukan cuma 911. Coba Anda lihat Perang Dunia I 100 tahun lalu. Yang perang adalah negara-negara di Eropa. Amerika tak punya alasan untuk perang. Maka dibuatlah Order out of Chaos, menciptakan chaos untuk menggolkan agenda. Problem, reaction, solution, false flag. Sama seperti 911 dan pembentukan Federal Reserve 1913. Amerika belum ikut Perang Dunia I. Pemerintah Jerman membuat pengumuman resmi di harian New York Times tanggal 22 April 1915. Isinya peringatan resmi agar kapal berbendera sekutu jangan lewat perairan wilayah perang, supaya tidak terpaksa ditenggelamkan. It's beer. Elit global sengaja cari borok. Kirim kapal Lusitania dari New York seminggu kemudian, tanggal 1 Mei 1915. Tanggal 7 Mei, Lusitania tiba di perairan wilayah perang, sehingga ditorpedo oleh Jerman. Kapal Lusitania tenggelam hanya dalam waktu 18 menit, sangat cepat untuk ukuran kapal yang hampir sebesar Titanic. Sebab, di samping kena torpedo, ada lagi ledakan kedua yang mengakibatkan kapal cepat tenggelam. Lusitania ternyata memang membawa misi. Setelah itu, propaganda. Amerika harus ikut Perang Dunia I untuk balas dendam kapal Lusitania. Hanya gara-gara satu kapal. Elit global tak peduli dengan hilangnya 1198 nyawa penduduk tak berdosa di kapal Lusitania. Yang kita anggap sebagai pembunuhan yang keji, mereka anggap ritual kurban yang suci. Inilah strategi perang false flag, sama seperti 911. Begitu pula Perang Dunia II terjadi di Eropa. Amerika tak punya alasan untuk ikut perang. Terus yang sama dilakukan. False flag, problem, reaction, solution. Kali ini korbannya adalah Jepang. Jepang adalah anak manis. Sejak tahun 1905, Jepang banyak Amerika di Pearl Harbor 6 bulan kemudian. Jurus ini sama dengan pesepak bola Italia, Materazzi, memprovokasi Zidane di Piala Dunia 2006.
Materazzi menghina Zidane, seorang muslim keturunan Aljazair, dengan mengatakan bahwa ibu Zidane adalah pelacur teroris. Zidane marah dan menanduk dada Materazzi. Hasilnya, Zidane dapat kartu merah dan Prancis kalah di final Piala Dunia. Sama seperti kasus Pearl Harbor, orang tahunya hanya Jepang menyerang Amerika, tidak tahu provokasi yang sengaja dilakukan oleh Amerika. Elit global tak peduli dengan korban nyawa 2.350 orang di Pearl Harbor. Intelijen Inggris di Singapura dan Australia saja sudah tahu sebelumnya bahwa Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Sengaja didiamkan. False flag. Untuk false flag 911, biayanya sangat besar. Setelah itu, elit global makin canggih, menciptakan terorisme ISIS dengan biaya yang jauh lebih kecil sekaligus meraup untung ketika terorisme berjalan. Ini strategi yang lebih canggih. Elit global belajar dari pengalaman. Para teroris Al-Qaeda yang tertangkap pasca 911 dilatih oleh CIA dan dibebaskan kembali untuk membentuk ISIS. Elit global danai pembelian senjata dan operasional ISIS. Dunia ini panggung sandiwara. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Setelah itu, ISIS menjarah ladang-ladang minyak di Iran dan Syria, musuh politik sekutu yang nantinya jadi target operasi dengan alasan memberantas ISIS. Persis seperti mengakuisisi Irak dan Afghanistan dengan alasan 911. Dananya tidak besar untuk membiayai ISIS beli senjata. Minyak Iran dan Syria yang dijarah dijual setengah harga oleh ISIS kepada sekutu. Sama-sama untung. Ketika terorisme berjalan pun, elit global sekarang sudah untung.